Shalom, selamat pagi untuk anak-anak kami sekalian dan Bapak Ibu, saudara-saudara. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih diberikan napas kehidupan, kesehatan dan kekuatan. Dan biarlah kita sebelum melaksanakan seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, menaikkan syukur kita atas kebaikan Tuhan kalau kita masih diberikan hari yang baru pada hari ini. Mari kita memuji Tuhan dan nanti kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menaikkan satu pujian saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan dan kekuatan. Sebelum kami melaksanakan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini lebih jauhnya lagi, kami mau datang kepada Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami baca. Tuhan memberkati kami ya Bapa dalam seluruh pembacaan dan merenungkan firman Tuhan ini bagi kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak kasih Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Amos pasal yang ke-5 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Amos pasal yang ke-5 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Bapak akan membacanya untuk kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara dan anak-anak sekalian bisa memperhatikannya. Amos pasal yang ke-5 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah reba, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel. Terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup, janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Puji nama Tuhan, berbahagialah kita membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan dan anak-anak kami sekalian, tema di pagi hari ini dalam perenungan firman Tuhan kita ialah maka kita akan hidup. Maka kita akan hidup. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan dan anak-anak kami sekalian, ya, berbicara tentang ratapan. Mungkin kita pernah mendengar seseorang meratap, ya. Meratap itu bagaimana biasanya terdengar dari orang-orang yang rumah duka, yang meratap,
ya biasanya terdengar dari orang-orang yang berduka bagaimana mengungkapkan dia yang sedang bersedih, dia kehilangan seseorang. Nah, sama seperti bagaimana keadaan yang ada terjadi di Israel dengan pasal yang kelima ini, Amos pasal yang kelima, ya, tentang ratapan orang Israel. Nah, anak-anak kasih Tuhan dan Bapak Ibu Saudara sekalian, akibat ketidakadilan sosial yang terjadi dan kekerasan yang merajalela, ya, di sini di ibu kota Samaria, Tuhan telah menjatuhkan, ya, hukuman yang keras kepada Israel. Negeri itu dikandaskan, ya, orang-orang yang dibuang ke pengasingan begitu sedikit yang tersisa. Di ayat 3 kita lihat di sini, hanya orang tua, lemah, sakit dan cacat yang dibiarkan, ya, mengembara di reruntuhan kota-kota Israel. Nah, hal itu tergenapi, ya, setelah penyerbuan Asyur dan pembuangan ke Babel orang Israel itu, ya, untuk waktu yang sangat panjang, dan bangsa Israel tidak mempunyai kekuatan untuk bangkit, ya, sebagai sebuah kerajaan. Itu kita lihat di ayat yang kedua, ya, mereka telah rebah dan tidak akan bangkit lagi anak darah Israel. Nah, anak kasih Tuhan, namun di sini menghukum Israel, ya, ketika Allah menghukum Israel bukanlah hal yang dinikmati Tuhan, bukanlah hal yang disenangi Tuhan. Ketika bangsa Israel itu dihukum, ya, ia meratapi, Tuhan meratapi keadaan mereka. Kalau kita lihat di ayat yang pertama itu, ya, ia gemas terhadap pemberontakan, ia marah. Tuhan tuh marah terhadap pemberontakan orang Israel, ya, tetapi ia juga merindukan mereka kembali. Jadi bagaimana hati Tuhan itu kepada bangsa Israel, tidak mau menghukum mereka, tetapi Tuhan merindukan bangsa Israel itu kembali kepada Tuhan Allah mereka. Nah, makanya Tuhan bilang, carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Itu dia lihat di ayat yang keempat. Nah, anak-anak kasih Tuhan, dapatkah kita membayangkan wajah Tuhan, ya, ketika dia mengatakan hal itu? Tuhan mengatakan langsung kepada bangsa Israel, carilah aku, ya. Itu Tuhan sedang mengungkapkan bagaimana kerinduan Tuhan kepada umatnya, bangsa Israel secara khususnya, ya, seperti seorang ayah yang rindu, ya, rindu menyambut anaknya yang hilang. Bangsa Israel ini sebagai anak yang hilang, Tuhan membuka tangannya, ya, lebar-lebar untuk mengundang Israel untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan sendiri. Nah, jikalau seseorang bertanya, ya, bukan anak kami sekalian, seseorang bertanya, dimanakah kami harus mencari Tuhan ketika ada yang bertanya seperti ini? Nah, di sini Amos telah menyingkapkan jawabannya. Ya, tentang bagaimana jangan mencari Tuhan di Betel, jangan mencari Tuhan di Gilgal atau tempat-tempat lain manapun yang dianggap keramat. Tempat-tempat itu akan dihalaukan, akan dilululantakkan dan tidak akan ada lagi. Ya, ini mengingatkan kita akan perkataan Yesus kepada perempuan Samaria. Nah, anak kasih Tuhan, di sini dikatakan kamu akan menyembah Bapa bukan gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah, penyembahan yang sejati, Allah mau kita menyembah Dia. Ya, penyembah sejati akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, ya, dalam roh dan kebenaran. Ya, anak-anak kasih Tuhan dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, carilah Tuhan maka kita akan hidup. Ini adalah janji Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya. Ini prinsip yang berlaku bagi semua rumus matematika. Bisa dikatakan jika kita mencarinya maka kita akan mendapatkannya. Ya, satu hal yang perlu kita lakukan hanyalah mencari Dia. Jangan biarkan hari-hari kita ini berlalu begitu saja sebelum kita mendapatkan hidup yang kekal. Ya, carilah Tuhan di sini selagi Ia berkenan ditemui. Carilah seperti mutiara yang berharga. Nah, ini sudah jelas bagaimana Tuhan merindukan kita juga sebagai orang percaya, ya, sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, karena pada saatnya nanti, ya, untuk anak-anak kami secara khususnya, ada pada saatnya nanti ketika waktunya tiba bahwa nanti kita tidak akan bisa mencari Tuhan. Sudah tidak ada lagi kesempatan, ya. Tidak ada lagi Tuhan mau Dia berkenan untuk ditemui. Jadi selagi masih ada kesempatan, ini ada waktu yang baik, anak-anak diperlengkapi, dipersiapkan, dan, ya, diberikan wadah ataupun juga tempat untuk mencari Tuhan melalui ibadah, teduh pagi, ya, kebaktian yang ada,
Ya, itu hal-hal yang baik sekali untuk kita anak-anak yang dikasih Tuhan. Marilah carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, dan carilah Tuhan maka kita akan hidup. Inilah menjadi satu janji Tuhan, dan kita pasti akan Tuhan menyertai dalam kehidupan kita. Kiranya renungan kita pada pagi hari ini dapat menolong kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mencari perkenan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita menyerahkan kehidupan kita sepanjang hari ini dalam doa kita. Kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang maha baik. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Engkau merindukan kami, orang-orang yang terhilang. Dan Engkau mengatakan, carilah aku, maka engkau akan hidup. Itu janjimu ya Bapa, dan biarlah Tuhan menolong kami supaya kami boleh mencari Engkau Bapa melalui firman-Mu, firman yang menguatkan kami, yang akan memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Memberkati sepanjang hari ini Tuhan dalam seluruh aktivitas kami, dan biarlah Tuhan juga memberkati orang tua murid-murid kami Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka. Engkau membuat berhasil anak-anak diri kami yang belajar, dan juga yang apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat mereka berhasil ya Bapak. Memberkati guru-guru, para karyawan semua yang ada beraktivitas sepanjang hari ini. Engkau lah kiranya yang menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapak. Ampuni kami Tuhan akan salah dosa kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa dan syukur kami yang hanya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik anak kasih Tuhan dan Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.